terhormat kepada Kepala Sekolah SD Negeri 19 Tanjung Raya, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 19 Tanjung Raya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul di gedung SD Negeri 19 Tanjung Raya dalam acara Diseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Andi Prasetyo. Berdoanya sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh beliau Bu Widiati Binsuri. Kepada beliau waktu yang tepat kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk hadirin silakan dimohon untuk berdiri. Untuk acara selanjutnya, marilah kita awali supaya acara ini lancar. Kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Saifuddin. Kepadanya di waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, agar acara ini lebih hikmat dan bermanfaat, marilah kita awali acara ini dengan berdoa. Telah hadir wala kulli nabi sholih al-fatihah.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sukaryo kepadanya di sana. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini atas izin dan ridho Allah. Kita semua bisa berkumpul dalam acara pemaparan inovasi dari Pak Andi yang akan memberikan nanti kepada kita program-program perubahan, program-program inovasi untuk di sekolah kita nantinya. Harapannya ke depan bahwa sekolah kita ini akan lebih baik dari apa yang sudah baik sekarang ini. Yang keduanya kita juga sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat beliau dia umil akhir nanti. Yang ketiganya kepada Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya di kesempatan hari ini sama-sama hadir dalam rangka diseminasi program yang akan disampaikan oleh Pak Andi nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini kesinambungan program antara sekolah dengan perubahan yang akan diusung oleh Pak Andi. Mari kita sama-sama dengan kesadaran tinggi untuk memberikan perubahan, mendukung perubahan yang akan dilakukan Pak Andi ini. Nah, tentunya perubahan-perubahan ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari semua pihak. Termasuk diantaranya adalah dari kita semua selaku pelaku di dalam pembelajaran ini. Kita semua sebagai yang punya sekolah ini. Kita semua adalah mempunyai sekolahan ini. Ketika kita sudah peduli untuk terhadap program perubahan, program inovasi yang dilakukan nantinya, sudah betul-betul kita bisa mendukung dan akhirnya bisa sama-sama melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, inovasi perubahan yang ingin disampaikan oleh Pak Andi ini adalah nanti diantaranya adalah bagaimana kita ini akan berbudaya positif di sekolah. Nah, hal ini para saudara-saudara sekalian, para Bapak Ibu dan guru semuanya, berbudaya positif ini ya sebetulnya kan sudah menjadi hal-hal yang harus terjadi di dalam sekolah. Budaya positif ini mungkin tidak kalau bahasa yang simpel mungkin ya karakter yang diharapkan dengan kebiasaan yang kita lakukan akhirnya menjadi budaya. Dan kalau sesuatu ini sudah menjadi budaya, nantinya harapannya laku kita, keseharian kita itu sudah mencerminkan dari apa yang menjadi bentukan dari budaya-budaya positif tadi itu. Contoh sekarang umpamanya dari budaya positif yang diajarkan di sekolah, bagaimana agar semua warga sekolah ini peduli terhadap kebersihan lingkungan, ya kan? Bagaimana anak-anak ini bisa mengelola sampah itu dengan baik. Dalam artian mengelola ini tidak mengolah sampah menjadi produk yang bisa menjadi cuan, tidak begitu, tetapi bagaimana agar anak ini nanti tidak membuang sampah sembarangan. Ini termasuk budaya kan gitu. Yang akhirnya harapannya dari pembiasaan yang kita berikan ke anak, akhirnya anak juga bisa menjadi budaya dan akan menjadi karakter nantinya. Nah, sehingga kita awali dari sini hal-hal yang remeh, tapi ini positif. Ketika nanti anak-anak kita ini jalan di Singapura, jalan di Korea atau jalan di Jepang, itu ceritanya di negara-negara itu tidak ada kotak sampah, tetapi sampah tidak ada yang berserakan. Artinya apa? Kesadaran masyarakatnya terhadap sampah ini memang luar biasa. Maka kita ya budaya positif bagaimana anak-anak ini bisa sama-sama mengendalikan sampah. Mari kita berikan, ini termasuk budaya-budaya positif yang harus kita jaga, kita pelihara dan kita kembangkan. Yang akhirnya apa? Anak-anak bisa menjadi karakter yang nantinya juga bisa menjadi hal yang baik nanti bagi anak-anak itu sendiri. Bagaimana bisa mewujudkan itu? Ya tentunya kita ini peduli semuanya. Ya, termasuk diantaranya kalau kita ini nanti sebelum anak-anak masuk kelas, kok masih kelihatan sampah di sana? Ya kita ayo nak,
ini kok di depan kelas ini masih banyak sampah. Bagaimana mendatangkan sampah? Ayo bersihkan dulu. Tetapi ketika kita ini tidak open dengan hal itu, umpama nih kan, ya budaya itu nanti tidak tumbuh ketika tidak kita support juga sebagai gurunya. Kita akan bisa memberikan itu kalau kita ini memang punya itu kan gitu. Maksudnya punya open itu, ya gitu. Ini dari budaya positif dari hal sampah. Kemudian yang lain dari kitanya. Kita Indonesia terkenal sebagai orang timur yang budayanya itu sangat ramah. Bagaimana kita ini bisa memberikan keramahan kepada anak? Bagaimana anak juga bisa ramah kepada gurunya dan sebagainya. Ini ya, kalau tidak diawali dari kita semuanya, jangan kita ini kalah slogannya dengan SPBU. SPBU itu apa itu tagline-nya apa ya Pak? Senyum, sapa, apa itu? Senyum, sapa, salam. Semua apa? Salam. Ya, pokoknya senyum dulu kayaknya itu kan. Nah, artinya apa ini? Ini sebagai upaya bagaimana budaya kita ini sebagai budaya positif yang terkenal sebagai orang timur yang sangat ramah itu, ketika kita tidak lakukan ini, ya, bagaimana kita ini selalu nyapa dengan sesama teman, ya, kemudian juga dengan anak-anak. Nah, ini kita ciptakan. Ya, senyum, salam, sapa. Nah, kan gitu. Ini kita budayakan ini, ya kan gitu. Nah, kemudian kita juga supaya betul-betul anak kita ini bisa menjadi orang yang selalu bisa berterima kasih. Budaya berterima kasih ini juga kalau tidak dibudayakan, tidak diawali dari kita, kadang-kadang juga kita sendiri tidak bisa itu, ya, melatih kebudayaan dari hal-hal yang positif, budaya-budaya positif ini ya dari kita. Nah, umpamanya kita ini diberikan sesuatu, ya, kita menerimanya, tidak terima kasih, ya, umpama. Ya, hal ini kan tidak mencerminkan sebagai budaya orang yang bisa berterima kasih terhadap bantuan orang lain. Kadang-kadang kita masih melihat kita sudah diberi orang saja nggak terima kasih. Nah, ini kan budaya positifnya belum ada. Sebagai budaya-budaya terima kasih untuk kita sama-sama bangun di anak kita ini, kebersihannya, senyum sapa salamnya, kemudian kita ini bisa ya berterima kasihnya, nah, dan budaya-budaya yang lain, kemudian semangat bekerjanya, selalu hormat kepada yang lain. Ini budaya-budaya yang harus kita bangun semuanya, diawali dari kita semuanya. Saya kira itu sebagai mengawali dari kegiatan hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila kekurangannya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Andi Prasetyo. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Andi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah baik. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat kantong? Apa hanya jasmani dan rohani? Alhamdulillah semuanya sehat. Walaupun tidak Sehat-sehat kan. Ini waktu-waktu yang agak-agak krusial ya. Mendekati kita sampai pada pembagian rapor di penghujung semester 1 ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Saya berharap nanti bukan hanya sekedar diseminasi saja, tetapi arahnya nanti ke diskusi juga kepada kita semua untuk membuat kesepakatan bersama. Arahnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya langsung buka saja. Saya tidak perlu mengajukan ke yang lain, langsung saja karena waktu ini sudah menjelang siang. Untuk diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan di SD
Negeri 19 Tanjung Raya. Apa sih diseminasi itu? Saya buka dengan pertanyaan seperti itu. Diseminasi itu berupa proses bahasanya menyebarkan informasi, memberikan pemahaman dan lain sebagainya kepada banyak orang. Jadi diseminasi itu bukan hanya sekedar materi saja, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, bahkan dengan kita terjun langsung kepada tempatnya. Misal ketika ada orang yang menanam cabai misalkan, kita langsung ke sana ngomong, ngasih tahu sambil survei, itu bisa dimasuk sudah menjadi bentuk diseminasi kepada banyak orang tentunya. Seperti itu. Oke, next, lanjut. Untuk materi ini ada 6 materi diseminasi kita tentang kebudayaan yang akan kita bangun di sekolah, di mana kebudayaan tersebut arah dan tujuannya adalah menjadi budaya positif di sekolah kita. Yang pertama adalah berhubungan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal menyeluruh. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kita sempat waktu itu membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu dan bagaimana cara membuatnya, lalu bagaimana prosesnya, kita bisa membahasnya nanti. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini pokok. Kita tahunya saat ini 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Tapi ternyata lebih jauh daripada itu ada, terutama bagi murid-murid kita, karena kita mempelajari murid. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru kita pada posisi manakah dalam mendidik murid. Kemudian restitusi dalam proses penyelesaian masalah di sekolah ataupun pada pribadi anak itu sendiri. Lanjut. Kutipan hari ini yang dapat saya ambil adalah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Berarti pada kata petani dan pendidik hakikatnya sama. Lanjut, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi tersebut, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Artinya yang dilakukan daripada petani itu sama dengan para pendidik. Para petani hanya bisa memperbaiki tanah, entah itu dengan cara membajaknya, mencangkulnya, atau dengan cara yang lain, atau bahkan tidak diperbaiki kondisi tanah, langsung kalau bahasa kita tajuk, atau dengan cara memberi air, memberi pupuk, kemudian ada ulat ya disemprot, mungkin ada tanaman-tanaman selain daripada tanaman padi atau gulma dicabut, atau dengan cara yang lain agar supaya padi itu tumbuhnya lebih bagus. Dari pernyataan ini, yang sama dengan para pendidik adalah kita hanya bisa mendidik murid, tapi kita tidak bisa mengubah murid. Dari filosofi ini ada penggambaran kita sama dengan petani. Petani hanya nuntun tumbuhnya padi saja. Cara-cara yang dia lakukan hanya untuk menuntun, bukan untuk merubah padi. Kita sebagai pendidik sama kayak petani, yang kita lakukan hanya mendidik murid, tapi kita tidak bisa merubah murid. Apa itu yang kita rubah? Nanti kita lanjutkan kembali. Ini sebenarnya ada di dalam modul 1.1 tentang paradigma berpikir dan filosofi diajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan kita. Ini diambil dari dasar-dasar pendidikan satuan dari Bapak Diajar Dewantoro nomor 1, 2, 3, 4 bulan November Desember tahun 1935 dan bulan Januari Februari di tahun 1937. Next. Oke, kita bahas yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
kita nanti akan membahas tentang teori kontrol, miskonsepsi, dan paradigma, di mana penjelasan teori kontrol ini berhubungan dengan kontrol teori atau teori kontrol dari Dr. William Glasser, serta miskonsepsinya dalam kehidupan sehari-hari dan perubahan paradigma stimulus kita tentang respon dari teori kontrol tersebut. Yang kedua adalah disiplin positif dan 3 motivasi manusia berhubungan dengan disiplin positif dan mengamati penerapannya dalam kehidupan kita. Jadi nanti saya ingin kita sama-sama sambil mendiskusikan beberapa kasus lah atau beberapa tindakan yang terjadi dan bagaimanakah kita, tapi sebelum itu dimanakah kita dulu. Lanjut, kemudian kesepakatan nilai kebajikan. Nah ini nanti yang kita akan diskusi bareng-bareng, kesepakatan apa sih yang akan kita tetapkan menjadi kedepannya budaya di sekolah kita. Next, untuk pembahasan yang pertama, di sub yang pertama, teori kontrol, miskonsepsi, dan paradigma stimulus. Yuk kita bermain. Kita main pasangan. Tuh, Pak Umar ya. Pak Umar pasangannya sama Bapak. Pak Umar pasangannya sama Bapak. Bu Ayu dengan Bu siapa? Mita. Oke, Pak Umar, silakan. Tidak nggak apa-apa. Aku sama ini aku anak. Permainannya sederhana, hanya permainan kepalan tangan. Nah, pilih salah satu di antara rekan yang mau duluan dan yang kedua nantinya. Jadi misalkan Pak Umar dengan Bapak, mau Bapak dulu apa Pak Umar dulu yang mengepal. Kalau Bu Ayu monggo, yang lain enggak, satu aja, tangannya satu saja. Pak Umar yang mengepal dulu atau Bapaknya dulu? Oh, Bapak dulu. Ngepalnya gini aja Pak, jangan dulu. Enggak punya teman. Nah, Bapak Ibu, stigmanya seperti ini. Stigmanya seperti ini. Oh, siapa dulu? Di antara Bunda dengan Bu Sulis. Nah, salah satu. Bu Eka berarti bertitik dulu. Ini siapa dulu? Oh, Bu Ayu dulu. Berarti yang satunya tidak mengepal. Yang satunya tidak mengepal. Dah, tugas yang mengepal, bayangkan di dalam kepalamu itu berisi sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat berharga, yang duit contoh misalnya kita punya emas di situ, atau kita punya hal apa yang menjadi kunci kehidupan kita. Kalau sampai itu kita buka, kita punya rahasia penting misalkan. Kalau sampai kita buka, akan membawa dampak besar dalam kehidupan kita, bahkan bukan hanya dampak yang baik saja, bisa jadi malah dampak yang buruk. Dan bukan hanya saja kita yang kena, atau diri Bapak Ibu sendiri, keluarga Bapak Ibu, atau bahkan lebih luas daripada itu. Jadi bayangkan yang Bapak Ibu genggam adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Nah, sekarang tugas yang tidak menggenggam, tugasnya hanya satu, membujuk boleh, merayu boleh, bahkan menghardik pun boleh, memarah-marahi boleh, yang penting tidak memukul. Boleh, membujuk boleh ya, jadi menghardik pun boleh, yang penting tidak memukul. Yang tugasnya yang tidak mengepal adalah bagaimana caranya kepala itu terbuka, tapi bukan dari Bapak yang memaksa dengan memegang dipaksa dibuka, enggak. Tapi seolah-olah itu terbuka. Boleh merayu, tolong buka atau boleh, pokoknya dengan bahasa yang seperti itu. Waktunya hanya 1 menit. Waktunya hanya 1 menit. Setelah itu jika memang tidak bisa terbuka, kita gantian ke yang satunya lagi. Oke, udah siap? Bayangkan yang mengepal, Anda punya sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda, di mana hal tersebut memang bagaimanapun caranya harus tetap ada di tangan Anda. Anaknya
intinya yang kepala itu kalau bisa ya jangan tak kasih ke orang. Kalau bisa. Muncul berarti Jangan seperti itu, Bu Ina. Oh, dia punya emas lah. Jangan Mas Wawan, jangan. Mas beneran bisa. Jangan Mas Wawan. Nah, bayangkan Anda punya sesuatu yang penting itu dan sangat berharga dan jangan sampai lepas atau bahkan Anda tunjukkan kepada orang lain pun usahakan. Jangan yang satunya lagi, gimana caranya pokoknya itu harus terbuka. Gimana caranya harus terbuka, tapi tidak boleh dengan cara kasar, misalkan memukul dan sebagainya jangan. Kalau hanya sekedar membentak, buka tolong, nggak boleh. Monggo, pakai cara yang mengancam lah ya. iya, ada yang reaksinya dengan cara mengancam dan sebagainya. Sedikit mengancam. Oke, kita siap ya? 3, 2, dalam 1 menit, mulai. Silakan sambil ngomong. Yang merasa harus membujuk ya silakan membujuk. sesuatu yang berharga sekali dalam hidup ini. Siapa tahu yang mempegang kita ada membutuhkan hubungan mungkin di antara yang sudah kita ada Berikan ini kan pas saya dengar jimat Kalimoso. Boleh, merayu boleh dengan cara-cara yang lain yang tidak biasa berani pun boleh. Cukup. Yang ada di dalam Nah. saya ini adalah jimat Kalimoso. Nah, sekarang gantian. Jadi tadi benar kayak Bu Eko malah melakukan satu hal yang menurut kita gimana ya? Caranya bermain cantik lah. Gimana yang lain dengan cara membujuk, logo dan lain sebagainya. Enggak. Dia kayak tipu muslihat. Kilo dari tangan ini. Kodok para orang. Tolong kecalnya HP-ku. Jadi yang tidak dengan cara dia sadari tapi memang benar-benar berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Sekarang gantian Bu Sulis yang mengepal, Bu Ina yang membujuk, Bu Eko gantian yang mengepal. Ini pakailah cara-cara yang tidak dia sadari. Aku jadi desi tak satu lagi Pak. Kalau itu sudah dengan cara fisik, kita tidak dengan cara fisik. Oke, Bu Wita yang mengepal, Bu Ayu yang merayu, Pak Umar yang mengepal, Bapak yang merayu. Oke, kita mulai. Sudah siap? 3, 2, mulai. Siapa namanya?
Terima kasih. Nah, silakan berjabat tangan. Langsung silakan berjabat tangan. Nah, sekarang saya tanya. Dalam kehidupan ini berhubungan dengan teori kontrol, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Sebenarnya siapa sih yang mengontrol kita? Kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita sendiri. Kalau orang lain, siapa yang mengontrol? Ya dia sendiri. Sekarang Bapak Ibu sebagai guru, apa Bapak Ibu mengontrol murid? Bisa, ya bisa. Hanya memberi pengaruh. Atau murid itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri? Ya bisa, bisa. Ya, sekarang kita pikir. Ya. Kita Tadi. aja loh di sini. Masuk aja Bu. Tadi saya ya tadi kita bermain dengan kepalan tangan, Bapak Ibu yang mengepal, ada yang Bapak Ibu yang membujuk. Ketika mengepal, Bapak Ibu berusaha mempertahankan diri. Ketika membujuk, malah gimana caranya agar orang tersebut pertahanannya lemah. Maka kita kembali lagi dalam kehidupan. Siapa sih yang mengontrol? Ketika ya kita. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Benar. Sekarang Bapak Ibu sebagai guru. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengajar, kita mendidik murid. Berarti siapa yang mengontrol? Ibu mengontrol siapa? Mengontrol diri sendiri. Diri sendiri sama murid juga. Seperti itu. Lalu murid mengontrol siapa? Mengontrol dirinya sendiri, dirinya. Dengan bantuan arahan kita. Iya. Kan guru itu Dengan sebagai bimbingan kita. pengarah loh, memberikan Guru arahan. pengarah, Nah, bimbingan. guru itu mengontrol diri kita sendiri, bukan diri guru sendiri. Kemudian menjadi pengarah untuk siswanya. Jadi siswa itu mengontrol dirinya sendiri dengan bantuan arahan dari bapak ibu gurunya. Oke. Pak Gungsi, saya minta Bapak kembali di slide ketiga. Oke, kita ambil contoh perbandingan dalam hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Saya tanya nih, mengubah padinya enggak? Ya. Yang diubah adalah Prosesnya. proses tumbuhnya padi atau hanya menuntun tumbuhnya padi. Kembali lagi pada permainan kita tadi, Pak. Di halaman 5. Dalam teori kontrol, pertanyaannya kembali lagi, siapa sih yang mengontrol murid? Oke, saya berikan coba Pak sedikit ya. Kalau siapa yang mengontrol murid, ketika yang kita harapkan, memang harapannya murid ini pada dasarnya, kalau menurut teori itu kan bisa dikatakan bahwa anak itu seperti kertas putih. Ya, teori kertas putih misalkan. Nah, Sementara ketika memang dalam posisi dia sebagai kertas, kita ini guru perannya adalah mengisi bagaimana agar kertas ini bisa menjadi tulisan-tulisan yang indah. Artinya siapa anak itu agar nantinya juga bisa dengan kita memberikan pengaruh pada anak hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Harapannya anak akan menjadi seperti tumbuh sesuai dengan kodratnya manusia, kan itu yang baik gitu. Nah, sementara pada dasarnya kan anak-anak ketika tidak ada bimbingan kan ya seperti apa kalau dalam istilah buah padi itu banyak pengganggu-pengganggunya, dari kondisi kesuburan tanahnya juga kita juga yang akan mengolah bagaimana tumbuhnya padi. Kalau anak itu diberikan padinya, kita juga akan yang membawa. Adapun hasil itu kita memang tidak berpikir bagaimana hasil akan kita lakukan, tapi proses bagaimana agar anak ini menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan teori tadi. Kalau diberikan padi bagaimana kamu harus begini nih, ayo kita sama-sama kita lakukan hal ini. Nah ini kan pengaruh kita nih, pengaruh dalam memberikan pengaruh pada anak. Kalau digambarkan sebagai tumbang, itulah mungkin yang kita berikan sebagai pengaruh kita. Ya, posisi sebagai pengaruh kita untuk memengaruhi pada lingkungan
anak-anak kita sebagai hubungan yang timbal balik yang saling mempengaruhi. Saya kira itu Pak. Jadi posisi kita adalah tadi apa itu? Kembali ke pertanyaan tadi Pak. Pertanyaan tadi. Siapa yang mengontrol? Iya, kontrol berikutnya. Kontrol adalah bagaimana agar anak itu menjadi sesuai yang diharapkan kita sebagai pengontrol. Selain kita sendiri memang juga punya prinsip dalam mengontrol itu mengontrol diri kita sendiri. Saya kira itu Pak. Siapa yang kontrol pikirannya Pak? Oke. Untuk nanti kita bisa memahami pelan-pelan dari satu pertanyaan itu saja. Tapi khusus untuk teori kertas putih atau kertas buram dan sebagainya itu dapat saya insya Allah setelah proses pembelajaran ini selesai bisa nanti saya jabarkan lebih jauh lagi. Visible berarti gitu. Tidak apa-apa Pak, karena beberapa teori dalam teori dasar manusia masih banyak lagi yang perlu saya bareng-bareng lah kita pelajari dalam dunia pendidikan ini. Siapa tahu itu menjadi modal besar kita untuk bisa saling tumbuh dan berkembang. Oke, saya masuk ke pertanyaan pertama saja. Itu pertanyaan umum. Satu, apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Saya tanya langsung kepada Bu Ayu dan Bu Mita. Siapa tadi yang membuka? Enggak ada. Berarti semuanya saling menutup. Berarti nggak ada pilihan sama sekali nih. Alasannya apa kok semua menutup? Kamu Mita? Kok menutup juga kenapa? Rayuannya kurang Pak. Rayuannya kurang. Berarti kalau rayuannya pas buka juga ya? Kurang, berarti kurang masuk. Kurang mendalami. Oke, yang pakai cara-cara yang agak berbeda Bu Eko dengan Bu Titi. Kayaknya nggak ada yang berhasil membuka ya? Nah, alasannya apa? Ya, nggak kerayu. Nggak kerayu juga. Berarti kuat. Pendiriannya kuat. Oh, pendiriannya yang kuat. Bu Eko nggak mau buka juga karena? Ya, karena tadi udah dikasih wawasan tadi Pak. Kita harus teguh pendirian. Kita berarti Pak. Gue yang beda ya. Nah, kemudian Bu Sulis sama Bu Ina. Pertanyaan ketiga saja langsung. Dalam kegiatan permainan ini, kepalan tangan, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali? Apakah Bu Ina yang mengendalikan Bu Sulis atau Bu Sulis yang mengendalikan Bu Ina? Dari sendiri. Diri sendiri. Iya Mak. Berarti yang dilakukan Bu Ina kepada Bu Sulis Nggak ngefek. ngefek nggak? Enggak, ya ngefek. Nggak ngefek? Ngefek kalau dibuka kok ya. Bukan lah. Buka kok dia memberikan. Ina buka. Ih, gampang kena kayu. Gampang kan? Kalau misalnya kesepakatan udah bukaan. Oke, alasannya kenapa membuka? Kalau memang sama-sama membuka. Karena yang Pak Gendal itu hal yang sekiranya bisa saya bagikan mungkin kayak kuliah mungkin lebih membutuhkan dari yang sesuatu yang saya pegang itu. Oke. Terus kalau Bina? Sama, kayak kita kok yang saya bayarnya uang Pak. Uang. Kalau saya punya uang lebih itu semuanya khusus membutuhkan. Terus Anda sendiri bagaimana? Kalau saya ada lebih kayak gitu. Kalau nggak ada ya kalau itu kan Kalau kan di dalam kepala kan tidak akan sebanyak seperti apa yang kita bayangkan. bayangkan. Bu Ina ngomongnya uang lebih. Yang dipegang sama dia itu uang lebih loh Pak. Berarti kan uang di luar apa Ini satu-satunya. Ini satu-satunya. Dan hanya itu. Lalu setelah itu Anda gimana? Lalu setelah itu, kalau sudah mampu memberikannya, mampu membukanya, artinya siap untuk satu secara publik diketahui oleh orang, ini misalkan rahasia ya, misalkan benda siap Anda berikan kepada orang lain, misalkan uang tadi yang Lebih. Bina gambarkan, berarti otomatis sama bisa memberikannya kepada orang yang membujuk Anda. Lalu Anda sendiri bagaimana? kayak anak kenal Lalu setelah itu kehidupan Anda? Lalu setelah itu kehidupan Anda bagaimana? ya kalau dia lebih membutuhkan daripada saya. Jadi ini kalau misalkan bukan berupa uang ya, berupa makanan dan hanya itu saja sampai ada di sebelah. Bagi. Kan tadi itu
gini loh Pak Andi, saya merayunya kan gini, Bu Ina, siapa tahu yang mau pegang itu sesuatu yang lebih saya butuhkan. Jadi saya gunakan dulu. Nanti setelah saya sudah menggunakan itu, mungkin saya sudah keperluan saya atau apapun itu sudah tercukupi. Kalau sampai membutuhkan, saya akan memberikannya, dibuka sama dia, kan gitu. Saya pasti seperti itu dong. Iya benar, namanya juga merayu ya, namanya juga merayu. Boleh. Lalu Anda sendiri kok bisa sangat percaya dengan itu? Ya kembali lagi gini Pak, kita ini memberikan sesuatu kalau kita tuh percaya sama orang itu, bisa dipercaya gitu. Berarti sampan merasa betul sampan bisa mengendalikan orang. Bisa percaya dia. Berarti sampan percaya bahwa sampan bisa mengendalikan orang. Karena sampan mempercayai bahwa khusus nanti akan mengembalikan. Berarti Anda sampan semua orang secara umum ya Bu Ina. iya. Berarti sampan secara langsung percaya banget dengan Bu Sulis bahwa Bu Sulis pasti akan mengembalikan barang tersebut kepada Anda. Artinya sampai mampu mengontrol, mengendalikan Bu Sulis. Ya. Padahal dalam keadaan ini kita tidak merubah padi. Anda tidak bisa merubah Bu Sulis. Nyalain organ. Ya Bu, satu apa itu? Ya udah aku sulis kelingan. Oke, nggak apa-apa. Ini sambil pembelajaran. Intinya seperti itu bahwa teori kontrol itu menunjukkan bahwa siapa sih yang mengontrol dan siapa sih yang dikontrol. Hanya ada pertanyaan itu saja. Jadi kita bisa membayangkan dari permainan ini kita bisa membayangkan siapa sih yang mengontrol dan siapa sih yang dikontrol. Oke, lanjut next. Permainan itu saya anggap cukup. Jadi dari situ ada penggambaran lah. Sekarang miskonsepsi. Nih pertanyaan yang pertama. Guru mengontrol murid. Benar atau salah berarti? Benar. Salah. Kenapa Beko? Yang kontrol itu murid, yang Murid? dikontrol. Gimana? Pertanyaannya yang satu. Guru mengontrol murid. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa? Guru mengontrol. Yang harus mengontrol itu murid itu sendiri. Lalu Bapak mengatakan benar tadi? Benar. Kenapa Pak? Ya karena tetap aja mengendali di guru kan kita, artinya mengendalikan. Nah, guru yang tetap mengendalikan. Iya. Seperti itu. Karena tanpa pengendalian pun akan kalah kabut juga. Jadi apa yang diharapkan dari pendidikan itu nanti ketika kita tidak mampu memberikan kontrol itu, maksudnya memberikan pengaruh dalam hal ini pengaruh itu ya nggak ketemu nanti kan menurut saya. Ya, ada yang benar, ada yang mengatakan salah karena murid itu harus yang mengontrol dirinya sendiri. Sebelum saya jabarkan lebih jauh, kita jawab yang kedua. Semua penguatan positif, semua respon yang kita berikan kepada murid, ini contoh penggambaran paling mudah. Nah, belajar. Belajar itu kamu bisa mempersiapkan diri kamu di masa depan. Kamu bisa mempersiapkan diri kamu dengan ilmu kamu, nanti kamu bisa masuk militer, kamu bisa masuk dunia penerbangan misal, kamu bisa menjadi bahkan bisa menjadi presiden. Itu contoh respon-respon penguatan-penguatan positif kita kepada murid. Apakah selalu bermanfaat? Penguatan positif tetap akan bermanfaat bagi anak. Adapun hasilnya bagi anak itu sendiri ya itu nasib anak itu sendiri. Tetap pengaruhnya, penguatannya ya tetap akan memberikan positif itu benar. Menurut saya. Tetapi adapun hasil bagi anak itu nanti memang sudah ya garis tangannya dari bukan garis tangan. Garis tangan lagi. Kayaknya garis tangan. Penguatan positif sebagai motivasi. Sebagai motivasi bagi anak. Karena memang walau bagaimanapun ketika sesuatu tidak ada motivasinya, ya akan rendah keinginan untuk sesuatu yang diinginkan itu kan. Ini menurut saya. Ya nggak apa-apa. Dikeluarkan saja unek-uneknya, nanti kita akan ada penyatuan di dalam. Ya, ini gambaran semua dulu. Penguatan positif adalah harus diberikan kepada anak
sebagai bentuk motivasinya bagi anak. Ada hasil nanti itu kan ya seperti padi tadi itu loh. Hah? Padi kita nggak akan ngerti nih hasilnya. Ketika batang sudah bagus seperti ini, mesti nanti hasilnya bagus, belum tentu juga. Kebaikan yang kita berikan, apa itu penguatan positif kepada anak yang kita berikan, ya seberapa besar dampaknya kepada anak nanti terhadap tercapainya keberhasilan itu, ya itu urusan hasil kan, tapi menurut saya bagaimana membentuk pribadinya anak, bagaimana memberikan kesemangatan bagi anak, mengajak semangat untuk anak untuk pencapaian dalam hidupnya itu dari penguatan positif ini adalah bermanfaat untuk menurut saya. Oke, nanti lanjut lagi. Oke, yang ketiga, nggak apa-apa. Kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kritik, misalkan yang ini, atau mengkritik kamu ini kalau datang jangan terlambat dan sebagainya. Contoh kritik. Kemudian apa yang kamu lakukan itu kayak membuat bapak salah. Apakah bapak nggak pernah ngomong sama kamu? Bangun pagi, persiapkan diri kamu pagi, terus berangkat sekolah lebih pagi. Coba sekarang dengan kamu telat seperti ini, bapak kepala sekolah melihat kamu telat dan kamu udah jelas-jelas telat dan masuk ke kelas dan ternyata kamu muridnya bapak, kamu nggak perlu bapak loh. Itu contoh kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter orang tersebut. Salah. Salah. Kenapa begitu? Kalau saya sih pernah membaca. Pernah membaca. Entah itu pokoknya di HP apa ya. Kita nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Untuk boleh membuat seseorang itu apa namanya itu ya, dia merasa bersalah gara-gara saya. Kan saya jadi gini gara-gara Anda. Tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Pernah membaca seperti ini. Ingat ya, nggak boleh ya nyalahin dan Kamu kalau udah salah kita tahu makin. Jadi intinya kritik sama membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu salah menurut Beko. Yang lain ada yang sependapat tentang ini? Aku kayaknya enak, kenapa bu? Aku juga nggak enak. Tulis, keluarkan. Solusi mulai loh Pak. Kritik apa bahkan saya yakin bukan hanya murid saja yang terkritik, kita semua juga terkritik Butuh kritik juga. dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuat orang tersebut karakternya lebih kuat atau menguatkan karakter. Gini Pak Ade, kalau saya memberikan kritik sama sesama rekan atau sama siswa itu nggak masalah selama kritik itu membangun seseorang itu agar merubah karakternya. Kita mengajak untuk merubah karakter yang lebih bagus lagi. Tapi kalau orang itu dibuat merasa bersalah, dia akan merasa down, bahkan juga malah apa ya, karakternya itu bukan semakin bagus ya, dan jadi nggak suka sama yang memberikan kritik tadi gitu. Jadi kalau yang disampaikan kritik itu membuat orang merasa bersalah justru menguatkan karakter, kalau menurut saya tidak, justru akan membuat rusak karakternya. Jadi kita membangun yang apa namanya, mengarahkan aja lah, membantu mengarahkan sesuatu ke hal yang positif saja biar karakternya berubah ke hal yang baik, bukan untuk membuat rasa bersalah. Oke, tahan dulu. 4, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, terutama kepada anak. Ingat, Bapak Ibu sudah menjadi bapak dan ibu benar di rumah kecuali Bu Nita. Dipanggil Bu tapi belum punya anak, anaknya anak murid. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, langsung ini ibu ibu satu ini langsung mengatakan tidak. Mengapa Bu? Ya, kita sebagai orang tua juga nggak boleh lah memaksa kehendak kita untuk anak kita nanti timbulnya tidak baik juga untuk anak-anak. Ya, misal kita memaksa, Pak besok ambil jurusan ini untuk kuliah aja ya, Pak besok ambil jurusan ini. Kalau anak itu tidak mau, nggak sesuai dengan, misal saya suruh ya, Mbak ambil jurusan bimbingan konseling, tapi dia maunya ke matematika misalnya. Saya suruh, nanti anaknya nggak akan serius gitu loh dalam kuliahnya. Dia akan gelem ya, akhirnya nggak serius mau melakukan itu. Oke, berarti kurang baik juga. menurut Ibu ini sangat tidak setuju karena itu
lanjut. Dari keempat-empatnya ini kita akan bahas lebih jauh pada slide berikutnya. Next, Pak Fungsi. Oke, sekarang kita ke paradigma dulu. Tadi teori kontrolnya, miskonsepsinya. Sekarang kita yang ketiganya ke arah dalam 1.1 ini, paradigma stimulus respon Stephen R. Covey. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Pernyataannya, jikalau kita ingin membuat kemajuan perlahan, kemajuan itu untuk siapa? Pak Umar, kemajuan itu untuk siapa? Apakah hanya yang melakukan? Untuk semua. Oke. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, tadi Pak Umar mengatakan kemajuan ini bukan hanya untuk milik kita, tetapi semua. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kemajuan untuk semua, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Pak Umar kembali. Yang diubah apanya? Perilaku kita ya, kalau dari mana itu enggak. Sikap dan perilaku kita. Apakah mengubah orang lain? Ya yang memberikan pengaruh aja ke yang lain. Berikan contoh lah ya. Ya, oke. Berarti yang dirubah adalah kita. Dari kita. Oke. Lanjut. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita sudah punya cara. Tapi cara-cara yang kita lakukan itu kok kayak kurang pas lah, atau kurang tepat lah cara-cara utama kita. Maka kita perlu mengubah rangka acuan kita dari awalnya kita. Selama ini misalkan kita itu bangun kok jam sekian ya, kan jam sekian dari jam sekian dan sekian. Apa sih yang mau kita ubah? Dari bangun pagi ini tadi misal, terus selama ini kok berjalannya seperti ini ya? Sudah kita sendiri yang berubah, kita sendirilah yang membuat kerangkanya. Oh berarti aku pengen tadi jam yang ini harus turun jam ini. Kerangka dari awal yang akan dirubah dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma atau berpikirnya Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kehidupan nyata atau realitas. Dasarnya adalah kehidupan nyata yang akan kita rubah. Yang ingin kita ubah adalah kemajuan kita, berarti awalnya dari diri kita sendiri untuk orang banyak atau orang luas atau untuk semua orang. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, berarti kita harus merubah kerangka acuan kita. Sedikit penggambaran tentang tadi miskonsepsi yang agak ada simpang siur. Jadi dari kata-kata ini, yang maju adalah Bapak sendiri tapi juga untuk, atau Bapak Ibu sendiri untuk orang lain. Tetapi ternyata yang dirubah bukan orang lain, tapi diri kita. Bukan merubah orang lain loh, yang dirubah itu diri kita. Oke, dari ini dengan miskonsepsi tadi, nanti kita flashback sebentar tentang miskonsepsi tadi. Pak Zi next dengan paradigma kita ini dari Stephen R. Covey sudah. Nah ini tentang tabel paradigmanya dari Bapak Stephen Covey. Stimulusnya dengan teorinya ada yang dapat kita sesuaikan. Contoh tentang realitas kebutuhan. Di dalam stimulus, respon, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ada yang bisa menjelaskan atau memahami tentang kata-kata ini saja? Realitas kebutuhan hidup saja. Wes, saya nggak perlu ngomongnya lebih jauh lagi. Kebutuhan hidup yang hanya kebutuhan makanan. Wes, kebutuhan makanan. Sama apa nggak kebutuhan kita? Sama. Sudah? Ya. Dalam stimulus respon. Teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan makanan kita beda. Iya. Kenapa Bu? Misal, Eko,
Iya, makanan aja. Yang paling mudah, makanan aja. Stimulus respon kebutuhan kita sama makan. Nah. Setelah di teori intinya berbeda ya, berbeda misal Bu Eko dalam benar nggak ya gitu? Iya, membuat di Misal Bu Eko dalam makan itu Lauk cukup tahu saja. Lauk cukup tahu Nah, saja. kalau Saya bisa daging. bisa bisa beras jadi. Bu Eko dalam sehari bisa 1 kilo, saya cuma seperempat, itu mungkin ya. Nah. Ya, jadi seperti itu mungkin contohnya. Dan itu benar. Oh, benar. Benar. Sekarang saya tanya ini, Winala. Realitas kebutuhan murid tentang belajar sama apa enggak? Dalam stimulus respon kebutuhan belajarnya sama apa enggak? Dalam stimulus respon itu maksudnya yang kita omongkan ke anak murid loh, itu kan belajar loh. Iya kan? Kalau stimulus respon kebutuhannya sama. Dan kebutuhan belajarnya sama. Kemudian dari kontornya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Iya. Penangkapannya beda. Iya, penangkapannya berbeda. Berarti benar ini. Iya. Berarti ujung-ujungnya siapa sih yang ngontrol murid? Murid. Ayo, mulai dari gambaran ini. Ayo. Dari pendapat Bapak. Ah. Dari pengarahan Bapak Andi, Ah. saya bisa angan-angan saya nih. Misalnya seorang anak, kita sebagai orang tua kan pasti kasih nasihat, ini loh nak kalau pengen hidup besok bagus, cerah, gini. Tetapi kalau dia sendiri, seorang anak itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka kehidupan mereka pun akan tidak sesuai dengan yang digambarkan tadi. Cerah gitu Pak, cerah gini. Itu. Tapi kalau dia kontrolnya tinggi, selalu kontrol, oh ya ini nasihat ibu saya benar, maka dia akan insya Allah kehidupan dia akan sesuai dengan anak-anak. Langsung kita tampung ini. Yang lain gimana? Ayo. Intinya orang lain tuh hanya bisa mengarahkan lah ya Pak ya. Kita Nah. memberikan arahan ya, memberikan arahan, memberikan Stimulus. stimulusnya, memberikan arahan, memberikan nasihat aja, tetap kembali ke diri sendiri Nah. yang memberikan kontrol tingginya yang tadi ya. Wes. Mau tercapai tidaknya. Bu Eko ini sih. Nyambung tenan langsung cepet. Bu anu piye? Gue kalau kena kayak anak ini. Ini berat ya, pengalaman. Iya. Ini pendapat nih dari pendapatnya Pak Umar. Pak Umar mau kayak enak ini kan? Iya, betul. Berarti Jadi paparnya perpanjangan lidah Pak. iya. Sebetulnya kan yang secara dari kontrol ini memang kan kebutuhan ini bisa berbeda ya. Kebutuhan orang-orang ini kan berbeda. Tapi pada intinya ketika memang semuanya orang itu sudah anak-anak kita atau siapapun itu beri pengarahan kepada anak bahwa nah coba rencanakan hidup kamu ini mau jadi apa lah. Jadi karena sesuatu yang sudah direncanakan, kita akan mengarahkan hanya bagaimana anak itu nanti akan bisa dapat mencapai yang direncanakan itu. Sesuatu yang direncanakan ini kan hasilnya berbeda dengan sesuatu yang tidak ada rencana dalam hidup ini. Iya. Ya, artinya kita hasil tadi itu kan apa rencana anak itu. Kita hanya menuntun aja, memberikan apa arahan-arahan saja untuk bisa mencapai apa yang menjadi rencana. Karena hasil kita itu nanti seperti pagi tadi, Pak. Artinya kita hanya berikan mau dari Bu Eko, Pak Umar dari Pak Umar gitu. Hanya bisa memberikan pengaruh saja, memberikan respon-respon saja dengan contoh-contoh bagaimana untuk mencapai apa yang dia inginkan itu tadi. Saya kira itu Pak. Oke. Ini dari Bu Eko, dari bapaknya yang lain masih agak gimana gitu. Oke, coba kembali lagi Pak Gungsi ke halaman 3, slide 3 lagi. Saya kasih tambahan satu pertanyaan saja untuk menggambarkan itu. Di halaman 3. Nah, nih, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dan seorang pendidik. Saya akan mengarahkan langsung ke petani saja, karena petani dengan pendidik sama hakikatnya. Ya. Hakikatnya sama, tetapi yang dilakukan berbeda. Tapi secara STEAM sama, kontrol sama. Tapi lihat pertanyaannya jika saya katakan seperti ini, yang dilakukan petani adalah memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat dan jamur dan sebagainya yang dilakukannya. Pertanyaan saya satu kata, kalau memang padinya nggak mau tumbuh, mau apa?
miskonsepsi. Nah, berarti guru mengontrol murid benar atau salah? Salah. 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 Kalau memang muridnya nggak mau dikontrol, apa? Ya iya, ya bodo amat. Rasa sekolah deh. Sekolah ini kan memang untuk apa ya, merubah kan ya, merubah dirinya sendiri. Ya kita hanya memberikan contoh-contoh. Menurut saya sih seperti itu. Iya, Pada iya. sanggahan dari itu kan itu. Nyanggah wae maka diri. Ah, Memang ini diambil dari seluruh pakar-pakar dunia tentang benar. Apakah benar? Sama Adi. Enggak, bukan seperti itu. Tapi ini penggambaran tentang bagaimana cara kita berpikir, cara kita berpikir tentang pendidik itu dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik dalam cara mendidik dan bagaimana kita sebagai bertindak sebagai seorang pendidik. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi Bapak mengatakan semuanya tidak. Bapak masih tetap bertahan bahwa itu tetap semua penguatan itu positif dan efektif dan bermanfaat. Semua penguatan yang kita berikan itu adalah positif, efektif dan bermanfaat. Nek muridnya memang untuk bisa mau tumbuh berkembang. Nek cara muridnya mau ngengkel enggak. Rasa salah Menanam padi tungguin Dan itu kayak setiap ada. Dan setiap hasilnya ada. Kalau positif untuk kita, tapi tidak positif untuk yang kita ini ya enggak. Tetap aja berarti kan? Tetap positif tapi tidak efektif. efektif berada kembali ke diri masing-masing lah ya. Dia kan bermanfaat atau tidak. Iya, bermanfaat atau tidak kan kayak gitu. Guru kakek ngomong Pak, ngomong ya terus tapi di gue manfaat atau enggak? Radio rusak. Kemudian yang ketiga kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter berarti tetap atau sudah masih bertahan kalau mereka tetap mengatakan tidak dan salah itu yang lain Salah. tetap salah, tidak sesuai kan ini? Iya. Oke, berarti yang nomor loro Pak ini yang pada Bapak ya. Yang nomor 4 orang dewasa sudah tidak tadi. Tidak. Ya. Oke, berarti garis nomor loro ini. Oke, lanjut Pak Fungsi di next yang masih 8 tadi, sebentar. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus responnya. Misal, Pak Fungsi bercerita tentang masalah dirinya kepada saya. Aku kan terus ngomong gitu kayak saya bercerita, saya merespon dari apa yang telah Bapak Fungsi sampaikan kepada saya. Berarti seolah-olah saya ingin Pak Fungsi itu berpandangan atau berpikir atau mempunyai sudut pandang yang sama dengan saya. Aku mesti ngomong, Pak, lek sing jadi masalah ini, iya sampai harus seperti ini, sama ini. Berarti kan saya meminta Pak Fungsi mengikuti atau memiliki cara pandang yang sama dengan saya. Lanjut, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebenarnya saya yang memahami Pak Fungsi atau Pak Fungsi yang memahami saya? Ada yang harus memahami. Saya tidak tahu kata Anda ya. Kalau teorinya seperti itu, ada yang harus memahami saya karena saya bercerita. Berarti sebenarnya kalau kita hubungkan Bapak ke nomor 2 tadi, miskonsepsi bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat. Pada saat ini kita coba mengubah orang agar berpandangan sama orang tersebut dengan kita, seperti tadi Pak Fungsi bercerita kepada saya merespon kepada Pak Fungsi. Oh ternyata dalam teori kontrol kita justru malah berusaha memahami pandangan orang tersebut. Kalau dalam hal ini kan kalau kita masih agar kita punya pandangan yang sama terhadap yang kita sampaikan ke anak, artinya itu memang apa ya, pemikiran-pemikiran zaman dulu lah ya. Iya. Ketika sekarang ini di abad 21 ini memang untuk memandang dunia
pandangan anak-anak dengan pandangan kita itu melihat dunia yang memang berbeda sekarang ini. Makanya ketika kita ya kok membanggakan apa yang kita punya di masa lampau dengan tidak mengikuti perkembangan di zaman ini, maka kita akan ketinggalan. Makanya sekarang arahnya bukan guru sebagai sumber pembelajaran, tetapi guru hanya mendampingi, mengarahkan kepada anak bagaimana berpikir, ayo nak, bagaimana anak itu bisa mencapai tujuannya, kita arahkan sesuai dengan apa ya, pendidikan masa kini kan gitu. Itu berarti kita ikut maju juga, kan? Tidak berafiliasi bahwa agar orang itu punya pandangan sama tentang kita. Adapun kita bercerita menyampaikan itu mungkin hanya sekedar ya sebagai gambaran saja. Tempo dulu begitu, barangkali dia belajar. Tidak berarti kita harus memaksakan pada anak agar punya pandangan yang sama terhadap pandangan kita. Bu Ayu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misal, murid, sampean guru ada murid. Sampean yang berusaha membuat murid itu memiliki cara pandang seperti kita, atau sampean yang mempelajari cara pandangnya murid? Saya mempelajari cara pandangnya murid. Berarti? Kita mengikuti calon murid ya berarti. Ya seperti itu. Jadi kita tidak bisa. Jadi seperti yang saya katakan tadi kepada Pak Gungsi padahal awalnya bercerita dulu tentang masalahnya. Seolah-olah murid itu setelah menunjukkan kepada kita masalahnya dia itu apa sebenarnya. Apakah kita yang meminta murid untuk memiliki pandangan terhadap kita, atau kita justru malah berusaha memahami pandangannya si murid? Berarti kitalah yang menyesuaikan, bukan murid yang meminta untuk menyesuaikan kita. Sama memaksa murid untuk menyesuaikan kita nggak bisa. Justru sampailah yang berusaha untuk menyesuaikan kepada murid. Lalu sampai melihat murid yang seperti ini seperti itu, ya bagaimana caranya sampai bisa sesuai dengan dia? Ya enggak? Lanjut, kita selesaikan dulu sampai batas ini saja. Orang lain bisa mengontrol saya. Benar apa salah ini? Tidak, saya nggak mau mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Masih tetap ini. Tidak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Terus stimulus apa teorinya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulusnya Anda bisa mengontrol, teori kontrolnya kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tetap berarti kita sama murid, ya murid itu sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Tidak bisa berarti. Tapi kamu menyesuaikan pandangannya sih murid. Ini lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Kita membujuk, wes gagal gitu. Kamu. Lanjut, dalam kehidupan nyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kerjasama dan bagaimana cara kita berbaur menghadapi itu semua kenyataannya menciptakan hal-hal bukan pada saat bujukan atau malah pada ancaman. Kalau kita mau rubah, itu nggak membujuk, tidak mengancam, tapi ayo bareng kerjasama. Kenyataannya harus seperti itu. Mulai bisa dipahami lanjut ya. Saya tidak memaksakan Anda Bapak seperti saya cara pandangnya. Saya hanya menstimulus saja seperti itu. Yang mengontrol dan mengolah pemikiran Anda, Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu sendiri, bukan saya. Lanjut, modal berpikir menang atau kalah.
Dalam stimulusnya, teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Untuk dipahami, sebelum saya jelaskan, menang, kalah, menang, menang. Dalam dunia stimulus, respon, kita akan selalu merespon murid itu antara menang sama kalah. Tapi dalam kehidupan nyatanya, seharusnya kita melakukan adalah berpikir yang menang-menang. Gak ada yang dikalahkan. Nggak ada. dikalahkan. Iya. Jadi kalau kita menyampaikan arahan itu kok nanti diterima, kita juga nggak rugi, kalau menang berarti ya. Iya, sama-sama menang ya, Pak, ya. Rada mumet ya? Rada mumet. Menyampaikan kebaikan dan kita. Jangan mumet-mumet. Ketika pas model disiplin ini, budaya positif ini, kebetulan di dalam satu tim saya dan dalam satu BP saya, dalam satu kelas 04G, dalam penciptaan dunia budaya positif di sekolah, ada satu pertanyaan yang dimana akhirnya mereka semua kebingungan untuk menjawab. Dari saya pertanyaan itu, karena saya bingung waktu itu, kalau memang semuanya seperti ini, lalu sebenarnya posisi kita itu di mana? Maka itu terjawab setelah nanti kemudian pada modul di kapan lah, di modul 3 titik berapa ya, saya lupa, baru terjawab jawaban itu. Ternyata di sini tidak serta-merta mampu menunjukkan apa yang saya sudah gambarkan waktu itu. Senang ini bingung kok. Bukan gitu. Oh. Ada satu hal yang PR, Pak. di manakah saya? Nah. Harusnya di manakah saya? Ada pertanyaan seperti itu. Yang akhirnya itu terjawab setelah modul yang setelahnya. Nah, ini saya hanya sekedar baca sekilas saja. Jujur saya paling banyak kurang bacanya. Ya, yang jelas saya pahami, kepalanya seperti ini, badannya seperti ini, kakinya seperti ini, tangan seperti ini, ekor seperti ini. Kemudian saya laksanakan itu aja. Tapi insya Allah kalau diminta satu-satu ya masih mampu untuk bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan itu. Untuk berpikir terakhir, menang atau kalah, selama ini saya katakan lagi, kita selalu berpikir menang kalah, apapun itu, bahkan ke nilai, bahkan nilai itu paling mudah ya. Contoh les. Kenapa Kak Les? Kenapa Kak Les? Karena saya lagi bilang. FYP. Nilainya pernah berapa, Bu? Hah? Nilainya pernah berapa? Nilainya 2 sekian, 3 sekian, aslinya Pak. Aslinya. Dan sama membandingkan dengan siapa? Dan ternyata apa ya Pak ya? Kalau saya melihat dari kalau kalian dan nggak usah dilihat ya, nggak usah dilihat ya karena dia mungkin ngawur ya. Kalau saya lihat dari isian dan uraian itu ternyata dia itu kalau dia pas lagi fokus itu sebenarnya dia itu ada yang ditangkap Pak. Contohnya kemarin waktu soal IPAS, sebutkan 3 sifat cahaya. Dia itu cahaya menebus, udah. Ya. Karena ada cahaya menebus benda bening, tapi dia cuma hanya sepenggal. Berarti kan setidaknya ada loh yang masuk ke otaknya dia itu ada Pak. Ada yang terserap walaupun sekian persennya itu ada. Cahaya dibias. Cahaya menembus benda bening itu maksudnya cuma cahaya menebus gitu loh Pak. Nggak lengkap. Jadi apa yang saya sampaikan itu sampai 100% saya sampaikan mungkin hanya 40% lah, tapi masih ada, ternyata tuh masih ada Pak. Enggak yang jong nol gitu, enggak ternyata. Kalau plan ganda kan kita nggak bisa mengukurnya. Kalau plan ganda saya melihatnya dari isian dan uraian. Oke, berhubungan dengan apa yang telah sampean alami, menurut sampean masih berpikir pada posisi menang kalah apa menang-menang? Kalau sama berpikir pada posisi menang kalah berarti di saat itu sama stuck, berhenti. Kemudian kalau sama berpikir pada menang-menang berarti ada pemikiran lanjut yang akan sama lakukan terhadap si Kales. Iya. Berarti sama pada posisi mana saat ini? Sekarang saya berpikirnya setelah mengevaluasi yang ini tadi ya Pak ya, saya model berpikirnya menang-menang. Karena Yang menang apa? Menangnya Kales? Menangnya Kales sepertinya dia ada loh, setidaknya ada responnya itu ada sedikit ada. Berarti kalau saya melakukan mungkin saya melakukan lebih ikhtiar yang mungkin lebih kuat lagi dan di rumah juga mungkin kerjasama dengan orang tua yang mungkin lebih bagus lagi,
mungkin ya lebih bisa maksimal lagi si Kales ini. Kayaknya seperti itu Pak, nggak yang harus kalah, bener nggak berarti? Untuk si Kales, berarti masih bisa menang-menang Mas. Oke, berarti sudah, alhamdulillah, berarti itulah cara berpikir kita. Dalam teori kontrol kita harus berpikir menang-menang, jangan menang kalah. Menang apa? Berarti menang K. Berarti intinya nggak boleh menyerah lah ya. Ah, Nggak boleh menyerah lah ya. Jadi kita harus merubah kerangka acuan tadi lah ya. Ya, merubah kerangka acuan kalau emang sikap kita itu kan. Berarti yang harus dirubah siapa? Diri kita. Diri itu sendiri, bukan Kales lah yang harus dirubah. Iya. Oke, lanjut next. Kita selesaikan dulu sampai 1.3 saja. Kayaknya kok berat banget. Sebenarnya orang Jumat kan. Oh, Tanpa Janjian ke space 10 ya tadi. oh iya, ada bapak duluan. Oh iya. Bapak duluan. Oke, untuk disiplin positif dan 3 motivasi manusia. Untuk Pak, di sini. Gajah Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, diri sendiri atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan atau kita tidak mampu melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Kalau kita nggak mampu disiplin diri, ada kewajiban penguasa kita yang mendisiplinkan kita. Langsung ini kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian nomor Berarti intinya gini Pak Andi, kalau seumpamanya siswa itu dia disiplin diri sendirinya kurang, berarti kita sebagai guru bisa mendisiplinkan dia. Nah. Iya. Nah. Sebagai penguasa kan, kalau di sekolah kan penguasanya guru lah ya bahasanya. Berarti kita bisa mendisiplinkan dia. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Cuman caranya kita ya seperti yang tadi saya katakan, nggak usah jauh-jauh ke permainan kita tentang bagaimana kita tetap berusaha mengepalkan tangan atau akan membukanya, kan seperti itu prosesnya kita. Terus Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya, hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan. Bapak Ibu memegang kekuasaan di kelas atau pimpinan dalam umumnya, adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri, segala hak dan kewajiban. Oke, nggak usah jauh-jauh, lanjut agak cepat Pak Gungsi. Nah ini tentang nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Kita mengenalnya profil pelajar Pancasila, beriman dan takwa sampai ke kreatif. Kemudian dari PIP, sikap muridnya adalah toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas dan sebagainya. Saya bagikan saja. Ini sudah saya cetak karena ini nanti akan kita diskusikan. Sebentar saja. Berapa ini? Nggak kuat. Lanjut Pak Gungsi sampai ke ini tadi halaman berapa ya? Ini yang lanjut next. Nah ini yang nilai kebajikan dari 7 Essential. Kemudian nilai-nilai kebijakan atau proyek nilai-nilai kebajikan. Sudah? Nah terus langsung halaman 13. 3 motivasi manusia. Sudah? Bapak Ibu lihat sini dulu, itu nanti yang kita diskusikan. Ini baru 1.2. Bapak Ibu. Ada pertanyaan seperti ini. Sebagai seorang pendidik, saat Anda wajib hadir, salah nulis itu saya. Hadir di kelas, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda?
Dari Bu Sulis, jawaban yang mana Bu? Kalau Ibu pilihan yang pertama, kedua, atau ketiga? Di layar penuh, Pak Kunsi. Hadir di layar penuh, Pak Kunsi. Motivasi apakah yang mendasari? Enggak bisa kok baliknya rapor di S. Klik baik. Bu Sulis bisa baca. Bu Sulis bisa baca. Ayo, saya ada. Nah, oke, Diki. Sebagai seorang pendidik, saat Anda wajib hadir di kelas, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pilih 1, 2, atau yang ketiga jawabannya? Secara teorinya sih yang ketiga, Pak. Secara teorinya yang ketiga. Karena saya tahu Anda yang paling Rajin. Kan aku kan secara teori toh, secara teori. Kalau prakteknya ya kadang-kadang ya pertama juga. Tapi lebih hati Kalau yang kedua itu kan haus pujian, haus validasi lah. Aku sama validasi lah aku gitu. Bu Mita yang mana? Benar? Pak Umar yang mana? Satu lebih baik. Aku mencerminkan. Alat enggak lah dia. Aman ya, tegur masuk sini. Bu Eko yang mana? Enggak kebaca. Ketiga lah Pak yang jelas. Ketiga. Oke, nggak perlu saya jelaskan, lanjut Pak Kunsi. Disiplin positif sama 3 motivasi manusia. Tentang 3 motivasinya pertanyaan yang selanjutnya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan, tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan atau motivasi kepada Anda sebagai guru terbaik atau terpagi berangkatnya lah, karena sering tepat waktu, jadinya tidak pernah telat. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda, Bu Sulis. Bu, itu jawaban jujur apa yang gimana, Pak? Ya jawaban itu ya selalu jujur toh. Kalau mau yang jawaban jujur apa ya? Emang harus suka paksa. Ya bisa dibilang ya apa ya, tuntutan kerjaan ya, pekerjaan. Terus ingatlah dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, kembali ke tanggung jawab, Pak ya. Kalau itu kan ke tanggung jawab diri sendiri. Kalau kita itu namanya jadi seorang guru pengajar, kita harus tepat waktu sesuai dengan apa aturan yang berlaku. Jadi berusaha untuk mengikuti aturan-aturannya saja dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban karena haknya sudah kita terima. Oke. Lompat 1 Bu Titik. Ya, mungkin intinya sama dengan Bu Sulis ya. Karena kalau kita mungkin ya dari panggilan juga kan, kita sudah mau kerja di sini, dapat haknya di sini, ya ayo kita kewajiban kita laksanakan. Kadang ada yang bilang, ya nggak enak karo murid, ya kalau nggak enak dengan murid ya. Salah satunya ya itu juga lah Pak ya, kita nggak enak dengan siswa, dengan lingkungan lah yang jelas seperti itu. Oke, lompat 1 Bu Ayu. Tapi aku yang pernah aku yang pengen tempat waktu terus, tapi kan jarakku yang prakteknya ya. Dan motormu. Praktek dulu Pak. Boleh nggak aku bertanya? Boleh. Boleh ya? Oke, sekarang saya tanya ini. Emang ini mau terlambat nggak? Enggak. Nah, ini terlambat. Kurang. Emang berapa kali terlambat? Enggak pernah. Gak pernah. Ya sekarang kapan itu Pak? Nah, berarti nggak pernah terlambat. Ya bagiku ya paling terlambat ya Pak. Ya aku tuh berusaha berangkat pagi, ya namanya itu perjalanan kan. Ya nggak tahu. Karena rumahnya yang jauh. Oh, katanya dari kota ya nggak ngerti Pak. Berarti pas terlambat tuh umumnya pas pindah. Ya pasti dari lebih kan. Nah, Pak Umar, jawaban mana Pak? Jujur Pak. Nah, saya lihat lompatan sih. Yang mana Pak? Itu jalannya aja lah Pak. Nggak boleh.
ya. Iya. Waktu tapi ya tadi sudah Ayu dan dan kendaraan yang Kurang memadai ya. kurang memadai. Kurang kondusif, kurang memadai. Dan ya itu juga tidak kompromi dengan Oh, tidak kompromi. Ibu Oke. udah bilang nih, Pak. dan namanya perjalanan kan kita tidak tahu. Next. Jalan. Next sampai ketiga nanti yang 1 dan 3. Oke, ya Pak, terima kasih atas penjelasannya tentang diri Bapak sendiri. Kemudian yang ketiga tentang motivasi masih sama. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda? Jangan Anda. Murid-murid Anda. Menurut sampean kabeh, murid-murid saiki kelas saya dhewe ini pada mana posisi dia? Atau posisi pertama di mana dia nggak pengen kita hukum, nggak pengen kita tegur, nggak pengen kita sindir, atau yang kedua dia pengen dapat ujian dari kita atau dari teman-temannya atau dari siapalah atau dari masyarakat lah, karena dia pernah berangkat pagi terus ada bocah kok ayu pun makan di situ misal, terus akhirnya dia semangat untuk melakukan itu lagi. Atau emang dari ketiga dia nggak peduli teguran dan nggak peduli apapun, bahkan mau dikasih dengan apapun ya, mau dikasih mau enggak, mau ditegur mau enggak, dia tetap berangkat lagi. Murid-murid kita pada posisi manakah saat ini murid-murid kita? Kalau kayaknya kalau untuk murid SD 19 sudah ke level 3 deh Pak. Iya. Sudah level 3. Level 3 kayak mereka sudah sadar dengan aturan sekolah, kan awalnya aturan tuh. Mereka sudah sadar dengan itu, jadinya sudah dibuat kebiasaan. Jadinya harus berangkatnya tanggung jawabnya, ingat kewajibannya dan tanggung jawab. Berarti yang Anda sebutkan tadi berangkat pagi sudah jadi budaya. Iya, jadi budaya sama Awalnya dari awalnya kan aturan. aturan yang Aturan disepakati. Iya. Dan kemudian mereka Gimana Bayu? Dan itu aturan yang harus saya langgar. aturan buat itu dilanggar. Berarti sampai belum ikut budaya sini. Iya, Jadi sampai orang mana? Kagak jadi. Belajar mengikuti budaya sini. Ini murid-murid kita, Pak. Ini murid-murid kita. Ini murid-murid kita. Benar sih saya kata Bu Sulis, karena saya melihat murid-murid jam setengah Iya. 7 itu Iya. sudah Apalagi Pak, kalau hari Senin. Yang berawal dari bahkan apa? sebelum setengah 7 lah Iya, sudah betul. pada sangat berangkat dan mereka sudah terbiasa dengan itu dan Iya. bahkan kayaknya kalau ada yang bercerita Pak, tapi saya bangunnya telat. Emang jam berapa bangunmu? Jam 6. Jam 6 telat. Mereka nyampe sini jam 7 itu udah siang loh. Iya, Mereka ternyata. jam 7 itu udah siang. Ya, Jadi kalau- inilah yang disebut budaya salah satu. Iya. Kita padahal belum masuk ke dunia budayanya kita. Kita baru masuk ke motivasi yang mendasari orang untuk bergerak. 3 motivasi itu tadi. Lanjut, Pak Gusi. Sampai ketiga saja. Nah, kesepakatan. Nih terakhir. Silakan Bapak Ibu baca nilai-nilai kebajikan di situ. Ada yang pertama adalah profil pelajar sampai ke nilai-nilai kebajikan universal. Manakah yang ingin Bapak Ibu terapkan untuk Bapak Ibu sendiri? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Nah, saya kasih tahu tambahannya. Untuk saat ini kita berpatokan kepada profil pelajar Pancasila sama kebajikan universal yang terakhir. Jadi yang pertama sama yang terakhir dari 6 prinsip itu. Silakan pilih yang mana yang akan diterapkan dan saya kasih lembarannya. Silakan ditulis. Ini akan menjadi bukti. Nilai yang mana? Pilihlah yang mana Sama. Kok nilai ini? Iya. Nilainya 1 apa 2? yang menurut Anda mampu melakukannya. Profil Pancasila. Yang menurut Anda mampu melakukannya.
Pak Fungsi silakan. Apa sih kesepakatannya ini ya? Nah ini berhubungan dengan kesepakatan, nanti kita kumpulkan lanjutannya, kita akan membuat kesepakatan dengan apa yang kita lakukan ini. Pak Andi, maksudnya ini diambil nomornya aja apa? Ya Poin-poin dari poinnya. nomor. Gini, ini ambil profil pelajar Pancasila terus sampai yang mana? Misalkan sampai ini mampu semua ya. Apa pilih seperti ini lah? Misalkan. Tiap-tiap ini Nggak usah Bu, kita patokan yang dari profil pelajar Pancasila saja sama yang terakhir apa tadi? Apa sebenarnya? Judul profil pelajar Pancasila terus yang mana? Profil pelajar Pancasila terus sampai pilih yang mana. Kalau memang sampai mampu 2 ya 2, mampu 3 ya 3, nggak mampu ya coret gitu aja. Rasa mandiri ya. Foto-foto aku nomor kancane. Jadi yang untuk sampan sendiri bukan untuk orang lain, untuk diri sampean sendiri. Sama yang terakhir, nah kebijakan universal. Kalau yang paling banyak nilainya ada di kebijakan kebajikan universal, itu pilih yang mana saja boleh, yang mampu. Misalkan di situ ada kejujuran, sudah mampu belum untuk bapak ibu tetap. Mulai saya selalu meminta bantuan, jadi nggak bisa mandiri. Ya, saya selalu meminta bantuan si barang Oh, Pak Say, silakan Pak Say, tulis namanya bapak ibu ya. Tulis nama. Ini, ya, kita teman bisa aja. Oh, Pak Umar ya? Wih loh ini. Pilih salah satu saja, jangan banyak-banyak. Satu saja. Salah satu saja kalau memang nggak bisa semuanya. Kalau memang mampu 2 silakan. Mampu 3 juga silakan. Maksudnya tiap nomor apa mininya? Tiap nomor ini. Bukan tiap nomor. Profil pelajar itu Pancasila itu. Kalau memang mampu semuanya ya silakan. Mampu hanya satu saja dari profil pelajar itu. Sama yang Enggak, pertama ya? nomor 2 nggak usah. Sama yang terakhir. Oh, kata Yang Ici. terakhir saja. Yang terakhir kebajikan universal. Terakhir kebajikan kotak. Nah, pilih di situ mampunya yang mana untuk diri bapak ibu sendiri. proyeknya ini kebajikan ini lah. Nah. Untuk diri bapak ibu sendiri saja dulu. Nah, berarti aku sama aku saya. ini apa ini dia pokoknya. Oh, satu yang mana ya? Kita layak proyek nilai kebajikan misal lebih peduli. Itu kan Pak? Iya, bisa satu saja kalau memang nggak bisa semuanya. ya? Satu boleh, tapi masuk orang iso sitok-sitok pun kan ya mungkin. Kita bayar sama kamu aku nggak ngerti. Berarti kalau ada yang oke, nggak apa-apa. Satu saja boleh. Ya, kalau sudah terjawab, sekarang pertanyaan yang kedua, nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu ingin diterapkan oleh teman Anda, rekan Anda, atau teman Anda? Nomor 1, diri sendiri. Nilai kebajikan yang Anda tetap akan dipertahankan untuk diri sendiri. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah nilai kebajikan yang ingin diterapkan oleh teman Anda, atau Anda ingin teman Anda menerapkan nilai kebajikan ini. Satu apa berapa Pak? Loh, ya monggo kan keinginan sampean. Wes, Terus yang ketiga, nilai kebajikan orang oke, ya mek guru kita. iya. Yang ketiga adalah nilai kebajikan apa yang ingin murid Anda terapkan. Lek panggah ae yo enggak apa-apa. Enggak masalah. Apa Yang sih? yang pertanyaan nomor 2 berdasarkan apa? Ya sama saja, Bu. Semua. Oh, satu. Enggak, ya tetap yang profil pelajar Pancasila sama proyek-proyek tadi. Enggak usah yang lain, enggak usah. Kita tetap patokan sama 2 itu aja.
Enggak masalah. Hah? Yang ingin diterapkan oleh murid Anda. Muridmu karepmu duwe nilai apa? Nah, sing apik sing kepiye? Pilihan apik sing kepiye muridmu iki? Sing sampean pengen iki apik tapi apik yang seperti apa? Tulisanku, wah tulisannya teman, tulisannya Beda. Tapi boleh sama, boleh enggak masalah. Sama pun boleh, beda ya. Pak Padi, Pak Yang pertama adalah nilai yang ada terhadap diri Anda, Pak. Yang pertama. Terus yang kedua adalah nilai yang Anda harapkan ada untuk teman Anda, tulisanku untuk rekan Anda. Rekan Anda itu Anda ingin melakukan nilai kebajikan apa? Terus yang ketiga adalah murid Anda ingin murid Anda seperti apa? Nanti kesepakatan ini akan kita kumpulkan. Yang pertama terhadap diri Anda sendiri. Nilai kebajikan apa yang Anda akan tetap pertahankan kekeh dan sudah ada atau memang akan Anda kuatkan? Oke, ini sudah juga satu, berarti baru materi yang pertama. Ini serapopo. Enggak, ini habis materi yang pertama saja kok. Tentang yang tadi kita belum masuk ke disiplin belum. Yang kedua apa? Next, coba next. Nah, teori motivasi dukungan sama penghargaan restitusi saja belum. Satu, nomor 2-nya. Yang nomor 2 nanti kita bahas 3 ini juga. Tapi setelah kita mendapatkan kesepakatan tadi. Kayaknya ini waktu sudah siang, bentar lagi azan. Bapak Ibu yang sudah selesai nanti silakan dikumpulkan, dikasih nama. Insya Allah kita lanjutkan kembali ketika pas kita melakukan diskusi lanjutan. Nggak usah, yang itu milik pribadi saja saya berikan. Oh iya, dia ada murid. Dia hanya punya diri sendiri sama rekan. Iya, dia ada murid. Ini untuk diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, cukup seperti itu saja. Ada kekurangan dalam cara saya menyampaikan. Ini kita belum masuk ke sesi tanya jawab dan sebagainya, tapi baru pemaparan modul 1.4 hanya di materi 1 saja baruan. Berarti kena episode 2. Kalau nanti Bapak meminta karena Bapak kayaknya ingin saya memberikan banyak, bukan memberikan ya. Saya bukan problem guru untuk Bapak Ibu semua sih, bukan. Cuman Bapak ingin kayaknya diteruskan lah proses seperti ini. Kalau kemarin itu Bapak yang minta. Ya, kalau memang dilanjut berarti akan saya lanjutkan sampai ke kesepakatan ini dapat dan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Cukup Bapak Ibu, dari saya ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya sendiri mohon ampun apabila salah-salah kata saya dalam menyampaikan, dan kita insya Allah bisa masih melanjutkannya di pertemuan selanjutnya seperti yang diminta oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau kita lanjutkan kembali. Cukup dari saya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.